Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya setiap ada video baru dari YouTube KMK Santo Algons, kamu bisa menjadi penonton yang pertama. Selamat menonton, enjoy! Hai Algoners, kembali lagi nih dengan podcastnya Algons di segmen Nyigons. Kenalin, aku Ines yang memandu podcast kali ini dan pastinya aku nggak sendirian nih. Karena di sini aku bakal ditemani sama teman aku yang kece abis. Halo Rio. Halo semua Algoners, apa kabar nih Algoners semua? Semoga selalu sehat dimanapun kita berada ya. Amin, amin, amin. Amin Rio. BTW nih Rio, ngomong-ngomong ya, kita kan kali ini bakal ketemuan lagi nih di segmen Nyigons. Nah, kita bakal bahas apa sih kali ini? Kita bakal bahas apa ya? Tentunya teman-teman sudah baca di judul podcast kita. Yap, kita akan membahas mengenai sampah digital yang katanya bisa loh untuk menyelamatkan bumi. Apa benar ya itu? Wah, gila sih. Kok bisa ya kita bantu hapus sampah digital bisa membantu menyelamatkan bumi? Aku baru tahu loh. Sama nih Kak, aku juga baru tahu Kak. Tapi tenang aja, kali ini kita bakal kedatangan narasumber yang super kece, tentunya dengan segala pengetahuan yang ada. Jadi bisa menjawab segala pertanyaan dan keraguan kita. Nah, bener banget Rio. Jadi kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya kece banget. Namanya Kak Tasya. Dan Kak Tasya ini sudah berpengalaman banget nih di bidang lingkungan. Dan saat ini bekerja di PT Waste for Change Alam Indonesia di bagian Innovation and Development Officer dan menjadi bagian dari organisasi World Cleanup Indonesia dan telah bergabung dalam berbagai volunteer seperti Indonesian Red Cross atau PNI di Tangerang City, The Second Indonesian Circular Economy Forum di Surabaya, dan berbagai pengalaman lainnya. Dan yang pastinya pengalaman organisasi Kak Tasya ini berkaitan erat dengan topik sampah digital kita pada hari ini. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung sambut aja. Halo Kak Tasya. Halo, selamat malam. Halo. Ya. Halo Kak. Halo, sehat-sehat kan semuanya? Iya Kak. Sehat dong. Puji Tuhan. Seges. Kalau Kak Tasya sehat juga kan? Syukurlah sehat ya. Ya walaupun memang ini sih aku lagi perlu WFH karena emang ya lagi ada beberapa case di kantorku, case ini COVID. Jadi kayak harapannya ya ini sih mudah-mudahan nih segera reda gitu, karena emang serem juga kalau misalnya ya nggak terduga siapa aja yang bisa kena gitu. Mudah-mudahan teman-teman juga sehat-sehat aja ya. Ya Kak, amin Kak. Amin. Semoga Kakak aman juga dari kasus tersebut. Amin. Bener banget. Sip. Oke nih Kak, apakah langsung kita mulai saja dengan pertanyaan-pertanyaan? Boleh. Kalian nggak mau ini nih, kenalan dulu. Jadi kalian habis ngapain? Sebelum podcast ini kalian lagi ngapain aja? Kalau tadi sih aku cuci pakaian Kak. Oh siap, rajin. Cuci pakaian. Oke. Ini lagi ngapain? Sebenarnya kalau kita tuh sebenarnya lagi musim ujian sih Kak. Jadi tadi habis ujian. Ih, mantap. Iya nih, pas bener banget juga. Sebelum aku pas banget sama tema podcast yang hari ini, aku juga sebelum ngobrol soal sampah digital, aku kan keingetan juga kayak oh iya ya, HP ku lagi nge-lag nih. Makanya tadi sebelum podcast ini aku ngapusin data yang ada di HP ku karena bakal nyambung sama yang bakal kita omongin di sesi ini gitu. Oke Kak, aku mau nanya nih Kak. Sebenarnya sampah digital itu apa sih Kak? Dan apa aja sih yang bisa dikategorikan sebagai sampah digital? Oke. Sip. Rio yang serba ingin tahu. Aku jelasin ya. Mungkin kita ini ya mulai dari definisi sampah dulu ya. Sampah sendiri kan sebenarnya ini
kita bisa bilang itu sebagai material apapun yang dianggap sebenarnya udah nggak diperlukan, nggak dibutuhkan, atau udah nggak memiliki nilai guna lagi bagi pemiliknya. Nah, terus juga mungkin kita tahu sampah yang kita bayangin, sampah pun bisa jadi ya bungkus makanan atau botol minum yang airnya udah habis, tapi juga bisa jadi pakaian atau sesuatu yang sebenarnya masih layak pakai gitu. Jadi itu sebenarnya lebih ke sifatnya subjektif ya, apakah ini masih punya nilai guna atau enggak gitu. Nah, terus ini juga ya walaupun itu material fisik ya, tapi ini juga berlaku ke hal-hal yang sifatnya digital gitu. Nah, sebenarnya sampah digital ini apa sih? Nah, sampah digital itu segala bentuk data ya. Ini karena digital, elektronik kaitannya dengan data atau sebuah informasi. Yang apa tuh? Ya ada di perangkat elektronik kita yang istilahnya udah nggak digunakan atau nggak diperlukan lagi. Dan tapi di sisi lain, sampah digital ini juga punya jejak ekologis yang besar gitu. Nah, misalnya kayak file-file lama, terus duplikat foto, apalagi ya namanya ya, ini bacanya tuh cache atau ya istilah-istilah IT lah yang misalnya kalau kita mau ngupload sesuatu atau mau misalnya file itu lagi proses gitu, pasti dia ada kayak file temporary yang kita lihat di folder itu gitu. Nah itu bisa jadi bukannya setelah nge-upload file-nya hilang, tapi tetap masih ada gitu. Nah itu yang termasuk sampah digital. Terus kayak email spam atau junk email, draft dokumen-dokumen ya, misalnya kayak draft skripsi atau draft ya proposal ya, pokoknya yang kalian anak panitia pasti udah lebih tahu lah. Dan juga kayak video-video atau pokoknya aplikasi apapun yang nggak digunakan, dan itu semua mengintai di sudut-sudut perangkat kita. Oke, makasih banyak kata Tasya penjelasannya nih. Ternyata gitu ya tentang sampah digital, dan jujur aku juga sempat kepikiran nih gara-gara tadi Kak Tasya jelasin tentang sampah digital. Kan tadinya katanya ada case, terus ada spam email, dan itu tuh kita tuh sebagai mahasiswa pasti jarang banget untuk ngapus gitu kan, apalagi kita suka ngedownloadin berbagai jurnal dan sebagainya kayak gitu. Nah, aku juga punya pertanyaan nih Kak Tasya nih. Jadi kan tema kita kali ini tuh kan hapus sampah digital, bantu selamatkan bumi ya. Nah, aku tuh masih bingung gitu, kok bisa sih, apa pengaruhnya gitu Kak? Sama bumi ya, maksudnya kayak padahal kan nggak ada fisiknya, apa kaitannya sama bumi gitu kan ya? Bener banget. Okay. Jadi tadi kan pas aku jelasin definisi kan aku mention soal jejak ekologis. Ini kalau misalnya sampah digital ya nggak hanya digital aja sih, semua sampah tuh kaitannya pasti ada kaitannya dengan jejak ekologis kita, atau enggak ya nggak hanya kita aja, ini benar-benar manusia secara keseluruhan gitu. Nah kalau misalnya di zaman sekarang mungkin kalian udah nggak asing lagi ya sama ini konsep global warming atau climate change gitu. Nah itu juga banyak aktivitas manusia atau istilahnya aktivitas antropogenik ya bahasa ilmiahnya. Nah itu menjadi salah satu penyumbang utama dalam perubahan iklim. Nah aktivitas kita di bumi ya, kehidupan manusia di bumi itu pasti akan meninggalkan jejak ekologis atau ecological footprint, yaitu kalau itu jadi ada ukuran konsumsi sumber daya alam untuk menopang kehidupan manusia. Misalnya kayak kita dalam satu hari pasti bakal ngabisin berapa liter air sih, itu water footprint. Misalnya kayak manusia itu kira-kira setidaknya perlu 2 liter air buat minum, belum lagi berapa banyak air yang bakal termasuk untuk buat MCK. Terus belum lagi ada biomass footprint, kayak misalnya yang kita makan misalnya makanan itu dari hewan atau tumbuhan yang istilahnya udah mati, itu kan termasuk biomasa. Jadi istilahnya berapa banyak sih energi yang kita butuh untuk beraktivitas atau hidup, dan energi kayak misalnya aktivitas apa sih yang misalnya bakal perlu makan energi ya, dari BBM dan juga termasuk listrik. Dan ya karena ini setiap aktivitas manusia itu kan atau enggak di bumi itu kan satu unsur yang paling banyak itu karbon. Jadi ini juga istilah lainnya itu carbon footprint gitu.
Nah, aktivitas digital kita itu kan pasti butuh listrik ya. Yang datang itu ya sayang banget ya, saat ini masih mayoritas dari batu bara. Biasanya kayak energi terbarukan tuh kayak, aduh itu sering itu kan cuma kayak, kok ini mana actionnya atau apa sih yang bikin apa susah maju gitu. Nah, ya kalau misalnya kita kan emang untuk apa ya, aktivitas kita sehari-hari kan emang butuh listrik yang dari batu bara, dan itu batu bara itu ya juga termasuk karbon gitu. Dan misalnya kalau kita nih untuk podcast sekarang, kita itu kan butuh energi dari batu bara untuk kayak dari provider kita yang nge-provide jaringan, terus juga gimana laptop ini atau HP kita buat tethering atau wifi itu bisa menyala, dan juga server website atau media sosial untuk nyimpan data yang kita upload, jumlah daya yang kita pakai buat browsing dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita bisa ngapus file-file yang nggak dibutuhkan, itu justru bisa berdampak untuk ngurangin listrik atau daya yang digunakan oleh perangkat kita gitu. Wah, mantep banget nih Kak. Berarti sambil rebahan di kasur, sambil gulang-galing, peluk-guling, sambil main HP, kita bisa bantu selamatkan bumi ya Kak. Cocok banget nih sama kita kaum rebahan. Benar kan Kenis? Aku. Bener banget Rio. Apalagi kita yang mahasiswa nih ya, yang sekarang ini lagi WFH, terus kerjaannya di depan laptop terus sambil rebahan, daripada ngapa-ngapain, mendingan bantu ngapus sampah digital. Gitu sih. Kalau kata Rio sih, mungkin nih Superman aja kalah ya Rio ya. Ya Kak, Superman menangis mendengarkan ini. Bener banget. Tapi di balik penjelasan dari Kak Tasya tadi, aku masih bingung nih Kak. Masih bingung, masih belum masuk. Kok bisa sampah digital yang sepemahamanku itu tadi ada di dunia digital, bisa berpengaruh ke dunia nyata, tapi kan beda dunia Kak. Apakah ada konspirasi gerbang dunia lain? Oke. Mungkin tadi kayaknya terlalu ilmiah kali ya. Mungkin biar kebayang kita pakai contoh aja ya. Misalnya nih, aku kadang lagi malas masak, atau pas aku kuliah dulu aku belum bisa masak gitu. Case-nya kayak gini ya. Nah, terus kan misalnya aku mau beli pesan makanan di salah satu platform ojek online gitu, nggak usah sebut merek. Nah, misalnya nih, kita kan kalau misalnya tiap kali udah nyelesain transaksi, kita bakal dapat ini kan, notif. Oh, misalnya pesanannya udah selesai. Terus juga kita di email kita tuh juga bakal dapat dapat soal bill-nya gitu, kayak kita udah pesan dari vendor atau misalnya kedai makanan mana, totalnya berapa, ongkirnya berapa gitu-gitu. Nah, kadang di email kita, mereka tuh nggak hanya ngirim bill-nya aja atau transaksi yang udah selesai, tapi juga email promosi atau email ada app ini bakal update bla 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 gitu dan lain-lain. Nah, sebenarnya kan aku sendiri pun juga ya udah kalau lihat dari apps-nya aja udah cukup gitu. Benar-benar jarang kalau misalnya dari kita yang bakal buka atau cek satu persatu email itu isinya apa aja. Dan itu yang justru malah jadi numpuk, jadi sampah digital, karena kita sebenarnya nggak butuh soal itu sih. Nah, kalau misalnya kita buka email ini satu-satu, kan bakal butuh waktu, terus butuh kuota lebih banyak buat ngakses itu. Dan ini semuanya supaya HP kita nyala butuh energi listrik yang asalnya dari batu bara gitu. Nah, ini nyumbang ke jejak karbon kita. Nah, mungkin gimana ya, kalau sendiri aja kayak nggak seberapa sih. Maksudnya mungkin kita nggak lihat ya, ngecek nggak sampai 1 detik, atau ya ngapusin paling nge-scroll ke belakang, paling ya tinggal centang ya berapa menit lah, selesai lah. Nah, cuma coba bayangin deh gimana kalau misalnya yang lakuin itu satu angkatan kamu, satu kampus, atau satu masyarakat Indonesia melakukan hal yang sama serentak. Nggak, ya hitungannya nggak dikit kan ya kalau jumlah sampah. Nggak dikit kalau misalnya selain sampah digitalnya per orang, belum lagi jumlah listrik yang dipakai hanya buat ngecek sama ngecek yang email gitu.
Nah, terus mungkin kalau yang tadi case soal kita pesan makanan udah kebayang ya. Nah, ada lagi, ini aku ada dua contoh dari yang misalnya tim World Cleanup Day International pakai untuk jadi campaign mereka. Nah, yang pertama itu ada satu publikasi ilmiah yang kalau misalnya ini case-nya di Perancis ya. Perancis kan satu negara maju ya, istilahnya dan apa ya, ya penduduknya sih nggak sebanyak kita ya, cuma bisa jadi ya apa tuh, mungkin karena apa country-nya udah lebih maju ya, mungkin teknologi yang dipakai ya bisa nggak tahu bakal apa tuh lebih bisa jadi lebih boros atau lebih hemat, itu kurang ini sih, nggak sedetail itu dipublikasikannya. Nah tapi kalau misalnya ada di Prancis ada apa tuh, setiap orang yang tinggal di Prancis ngapus 50 email di inbox masing-masing. Nah itu jumlah energinya bisa setara dengan mematikan 1,6 miliar bola lampu hemat energi selama 1 jam. Nah ini kan penghematan kan, belum lagi ini juga setara dengan gimana kalau matiin lampu Menara Eiffel selama 24 jam, dan bahkan setara dengan konsumsi listrik setengah hari di Paris. Kita kan tahu ya kalau foto-foto Paris kan kayak gemerlap gitu. Nah itu bayangin berapa banyak sih lampu yang dipakai di situ gitu. Itu contoh yang tadi kan yang Grab lagi sebut nama. Ini yang kedua. Nah ini yang ketiga nih, contoh terakhir yang dari apa tuh, dari World Cleanup Day. Nah ini sebut nama aja ya. Jadi Google itu kan salah satu search engine terbesar di dunia. Iya. Nah kita mau cari info apapun di kehidupan kita, dari PR kuliah, alamat restoran, berita dan lain-lain, itu pasti kita cari di Google. Bahkan kayaknya Google lebih tahu kehidupan kita gitu daripada mungkin orang tua kita atau yang lain-lain gitu. Nah ini kan sekali search mungkin kita bakal butuh apa, energi yang sangat kecil kan, karena kayak dia apa, kayak nggak sampai berapa detik udah ketemu gitu hasilnya. Nah tapi kalau misalnya dikaliin 200 orang yang search atau enggak 200 kali search, nah jumlah itu setara dengan energi yang dibutuhkan untuk menyetrika baju. Google sendiri aja nerima sekitar 3,8 juta ini apa search per menit, dan jumlah tersebut ya lumayan juga sama kayak energi apa, konsumsi energi tahunannya kota San Francisco gitu di Amerika. Ya gitu, makanya lumayan banget kan ya sebenarnya kalau terkait sampah digital ya. Gitu. Oke, Kak. Aku sempat tertarik nih dengan penjelasan Kak Tasya tadi nih. Jadi kan katanya kalau misalkan kita sering-sering nge-search di Google, terus ternyata kalau misalkan ada banyak orang yang ikutan nge-search di Google, ternyata bisa setara juga energi yang kita habiskan dengan nyetrika. Ini kayaknya sangat terkait dengan anak-anak kos, Kak Tasya. Kan biasanya anak kos ini suka banget istilahnya berhemat gitu kan. Menghemat sehemat mungkin, tapi ternyata kalau misalkan dia sering juga ngakses Google terus nggak ngapus sampah digital, malah sama aja ya kayaknya ya Kak. Bener sih. Oke, nah terus nih Kak, aku juga punya pertanyaan lagi nih. Kan tadi katanya kita bisa ada banyak dampak kan yang bisa ditimbulkan. Nah tapi tadi kan ada juga kan, maksudnya ada beberapa orang yang sudah dikasih tahu tapi ternyata dia ini tetap nggak ada efeknya, biasa aja gitu kan. Nah kalau misalkan kita nggak rajin ngapus sampah digital ini, nggak secara rutin, dampaknya apa sih Kak selain itu? Oke. Ini aku paham sih dari pertanyaanmu, karena kadang sebenarnya ini juga karena apa ya emang fenomena yang terjadi kalau misalnya di tiap campaign lingkungan gitu sih, kayak orang-orang mungkin mungkin kayak ignorant atau nggak secare kalau mereka tahu isu itu sebenarnya dekat banget sama mereka gitu ya. Kayak case-nya mungkin kita kurang care sama kurang care global warming, kalau misalnya kayaknya masih lama deh segala macam gitu. Nah oke, kalau gitu paling aku bisa kasih tahu dampak apa sih yang misalnya kalau misalnya kita nggak bersihin sampah digital kita, itu dampak yang ada hal lain apa yang misalnya bisa berakibat ke kita gitu. Nah tadi itu kan emang climate change ya, tapi nggak bisa didinai juga kan, itu satu dampak yang nyata gitu. Nah kalau pengaruh lainnya ini ya mungkin ini aku ngerasa ya secara pribadi relate banget ke aku kalau pas kerja gitu.
Nah, pas memori perangkat kita full atau apa tuh istilahnya kayak hard disknya udah hampir penuh gitu. Nah, kita kinerja perangkat laptop kita atau komputer kita kan bakal lambat atau bahkan bisa ngehang gitu, dan itu bakal ngaruh banget ke produktivitas kerja. Misalnya nih, kita mau ngolah suatu data yang banyak banget atau pakai software khusus yang istilahnya emang makan RAM-nya gede gitu di laptop. Mungkin kayak teman-teman yang istilahnya engineering atau desain gitu mungkin lebih bisa relate gitu. Nah, ya kalau misalnya space memorinya penuh, ya itu bakal ngaruh. Jadinya komputernya lambat gitu. Dan juga misalnya apa ya? Misalnya kayak kita mau maju presentasi ke dosen. Pas mau meeting lagi. Pas mau present malah ngehang laptopnya. Ya hasil ya taulah kayak ya sama dosen tuh bakal gimana gitu. Atau enggak kalau misalnya case-nya aku mau ada meeting penting tapi tiba-tiba laptopnya ngehang, ya gimana kalau misalnya sama bos kena semprot paling gitu. Dan juga aduh relate banget ya. Dan juga ini sih aku juga sedikit lebih paham ya kenapa mungkin orang-orang yang levelnya eksekutif atau mungkin sebagian koleganya aku yang apalagi yang levelnya manajemen gitu lebih sering update gadget atau RAM atau memory space. Nah, satunya karena banyak dokumen penting yang harus mereka baca, harus mereka download, dan produktivitas itu adalah satu hal yang jadi tuntutan tinggi di pekerjaan mereka gitu. Jadi lebih ke yang satu dampaknya juga di produktivitas ya. Dan yang ketiga ini yang aku juga mengalami juga soal ini sih, mental kita atau enggak kayak gimana ya, lebih ke pikiran sih, mental atau pikiran gitu. Mungkin ya ini sih kayak case-nya kita ngerasa lebih lega aja lihat kamar yang rapi atau spacey ketimbang kamar yang misalnya berantakan dengan penuh barang gitu. Ya mungkin case-nya juga sama kayak desktop kita, banyak file yang berceceran atau istilahnya bersih gitu. Sisanya udah diumpetin di folder semua. Nah, sampah digital itu juga ngaruh ke pikiran kita karena rasanya kalau misalnya terlalu banyak istilahnya yang bertebaran atau berantakan, itu jadi beban lebih kalau kita sebenarnya dikelilingi oleh data-data yang sebenarnya kita nggak butuhin lagi gitu. Atau enggak lebih ke gimana ya, makanya sih ada beberapa channel sosial media atau aplikasi atau istilahnya beberapa pakar yang bergerak di bidang mindfulness, meditasi, atau minimalisme yang juga suka mengkampanyekan digital decluttering untuk pikiran yang lebih ringan sama less stressful gitu ya. Dan ini ya benar-benar berdampak banget terutama ke orang-orang yang pekerjaannya itu stresnya tinggi gitu. Jadi kayak lebih sedikit sampah digital, itu lebih sedikit waktu yang terbuang, lebih produktif dan lebih tenang aja gitu. Lebih ke situ sih. Benar banget, Kak. Itu mengenai kena mental itu, Kak. Saya sering, Kak, kena mental. HP penyimpanan penuh. Ruang penyimpanan banyak penuh. lagi ya itu ya. Apalagi kalau HP kentang, Kak. Waduh. Bener banget, Rio. Lagi kalau buat ini ya main game ya. Kalau nge-lag kan nggak enak kan. Tidak enak. Kena mental. Iya. Paham. Terus nih, Kak, Katasya kan bergabung dalam organisasi World Clean Up Day Indonesia. Nah, bisa diceritain nggak sih, Kak, pengalaman Katasya yang terkait langsung dengan aksi membasmi sampah digital ini? Oke. Jadi kalau misalnya di World Clean Up Day, aku kan ikut membantu di Digital Clean Up ini di tahun 2020, dan itu adalah Digital Clean Up yang pertama diselenggarakan. Dan itu kemarin itu tepat banget ya, karena kemarin itu diselenggarakan di 22 April. Tepat banget momennya pas Hari Bumi Internasional ke-50, dan juga saat itu emang bener-bener tahap awal banget lagi pandemi gitu.
Nah, jadi leaderku yang leader World Cleanup Day Indonesia ini kan dia juga istilahnya menjabat di tingkat benua Asia. Dan di situ istilahnya jejaring negara-negara ya baik dari Eropa atau Asia Pasifik dan lain-lain, itu mereka ya berunding ini kayak gimana sih kita bisa menyelenggarakan Hari Bumi tapi kondisinya pandemi gini. Nah, satunya yang tercetus itu adalah digital cleanup, dan ya istilahnya itu masih masuk ke dalam campaign karena kita fokusnya untuk membersihkan sampah, dan itu juga ngaruh ke climate gitu. Dan sebenarnya satu yang dikampanyekan oleh World Cleanup Day sendiri adalah trash blindness atau enggak kebutaan terhadap sampah. Jadi kayak istilahnya tuh karena kita udah saking, ini bahkan di negara maju juga ya, karena kita udah saking terbiasa melihat sampah di sekitar kita tuh jadi buta. Kita nggak lihat kalau sampah itu ya bahkan sebuah masalah gitu. Jadi yang istilahnya yang disuarakan sama World Cleanup Day, kenapa mereka mengadakan bersih-bersih serentak seluruh dunia pada satu hari yang sama, karena mau mengumpulkan gimana sih kalau misalnya semua orang selama 24 jam di seluruh dunia itu bekerja sama untuk membersihkan, melakukan kegiatan bersih-bersih gitu. Jadi lebih ke tujuannya World Cleanup Day itu adalah meningkatkan awareness. Dan ya ini juga termasuk juga untuk sampah digital gitu. Nah, terus di tahun 2020 itu kan aku menjabat sebagai koordinator team knowledge di level nasional gitu. Jadi waktu itu aku yang misalnya membantu mentranslate ini sih, lebih ke mentranslate atau menyesuaikan konten campaign digital clean up ini yang ada di internasional supaya ini bisa diterapkan di Indonesia. Jadi kayak dari ini gimana supaya bisa disebarkan di jejaringnya World Cleanup Day di seluruh provinsi atau kota kabupaten di Indonesia, dan juga kita selain kita mengkampanyekan hal itu supaya bisa dilaksanakan, kita juga terlibat dalam gimana sih cara kita nangkep data berapa banyak sebenarnya yang udah dihapus oleh orang-orang di seluruh Indonesia. Jadi kayak pendataan berapa banyak relawan yang terlibat, berapa banyak sampah yang misalnya beneran sampah digital yang beneran dihapus gitu. Dan kayak lebih ke sebenarnya sih pelaksanaannya benar-benar online ya. Dan syukurnya ya banyak teman-teman di provinsi yang ikut terlibat, walaupun sebagian mungkin masih nyaman dengan yaudah gimana kalau kita clean up masing-masing aja. Maksudnya kayak kalau pandemi ya nggak usah rame-rame, kita bisa bersih-bersih sendiri gitu. Jadi sebenarnya emang itu lebih ke ini sih, gimana menyatukan semangat yang ada di tiap provinsi atau daerah Indonesia gitu. Dan ya hasilnya waktu itu emang karena di pendataan di tahun 2020 itu masih cukup menantang ya, karena nggak semua orang terbiasa dengan istilahnya, bahkan di teman-teman daerah kan emang ada yang terkendala di sinyal di daerah-daerah mereka gitu. Jadi kayak data yang kami dapatkan itu emang belum maksimal gitu. Jadi di tahun 2021 ini baru bisa terdata kalau ternyata yang dihapus tuh ada 1135 GB data di seluruh Indonesia. Dan juga dan salah satu selain jumlah data yang dihapus, itu juga ada dari partnership atau gimana kami istilahnya berkolaborasi dengan nggak hanya komunitas lingkungan juga, tapi juga beberapa media yang misalnya cukup terkenal seperti National Geographic Indonesia, dan juga ada beberapa media teknologi, misalnya yang satu media yang bahas review gadget Apple, terus juga yang bahas soal HP dan lain-lain. Itu emang misalnya nggak nyangka, nyata sampah digital tuh bentuk kolaborasi atau bentuk care-nya orang-orang berbagai pihak tuh nyata bisa sampai sejauh ini gitu. Dan itu emang benar-benar karena ini benar-benar kerelawanan ya, jadi kayak tidak ada istilahnya dana atau sponsorship atau apapun bentuk biaya yang terlibat gitu. Dan itu yang misalnya ya satu hal yang luar biasa gitu, kayak miracle yang terjadi di tengah-tengah pandemi ya serba online gitu. Gila, mantap Kak Tasya. Tapi keren. Ini menarik ya.
Iya bener yo. Jadi kalau misalkan nih campaign terkait sampah digital ini bisa benar-benar direalisasikan ke berbagai daerah di Indonesia, pasti bakal lebih bagus lagi ya Kak. Terutama kan sekarang ibu-ibu, bapak-bapak ini udah sangat ahli di bidang gadget nih. Bahkan nenek-nenek sekarang udah canggih-canggih nih Selfie kayaknya. TikTok. Iya. Bener ya, bener banget. Oke. Nah, BTW nih Kak Tasya, kan Kak Tasya mumpung nih hadir di segmen Nyigons kali ini. Nah, aku pengen denger nih, mungkin Kak Tasya ingin menyampaikan pesan-pesan atau mungkin ajakan untuk Sobat Algoners kali ini. Silakan Kak Tasya. Oke, apa ya kalau terkait sampah digital itu menurutku ya itu baik banget buat dijadiin habit, terutama karena mungkin kita nggak usah ya selain kita belajar soal apa tuh ya tahu ini bakal berdampak ke misalnya apa tuh tindakan kita peduli terhadap climate change, mungkin kita bisa mulai dari hal yang paling dekat sama kita gitu. Jadi kayak harapannya ya ini apa kalau misalnya kita mempunyai habit digital clean up itu bakal ngaruh ke HP atau gadget kita yang lebih cepat, terus juga memori space yang lebih banyak, kita nggak perlu upgrade memori lagi, dan misalnya itu kayak ya satu sisi mungkin misalnya namanya bersih-bersih juga sedikit melelahkan, cuma karena ini bermanfaat atau misalnya ya bisa apa tuh kita bisa anggap ini kita seperti membersihkan rumah kita sendiri, kayak space yang ada di pikiran kita gitu. Jadi aku sangat menyarankan banget kalau misalnya teman-teman Nyigons di sini bisa kayak saya menjadwalkan mungkin 5-10 menit pas weekend bersih-bersih HP, bersih-bersih folder-folder yang ada di laptop, atau bersih-bersih dokumen yang udah nggak kalian baca lagi, itu bakal sangat bermanfaat buat kalian gitu. Jadi kayak ini juga saya mempertimbangkan apa ya, mungkin kalau teman-teman tahu soal ini ya, Tidying Up with Marie Kondo yang apa tuh, satu dokumenter di Netflix gitu. Jadi kayak nggak hanya untuk benda fisik, kita juga bisa berpikir apakah file ini masih berguna untuk aku, apakah file ini istilahnya benar-benar aku butuhin atau istilahnya aku udah nggak butuh lagi gitu. Jadi kayak istilahnya ini merupakan habit yang bagus, dan istilahnya harapannya ini juga kalian melakukannya dengan istilahnya dengan paham kalau ini bermanfaat nggak hanya untuk diri kita sendiri dan untuk bumi kita gitu. Dari aku itu aja sih. Oke, makasih banyak Kak Tasya. Amin banget semuanya bisa jadiin habit ini terus berjalan dengan lancar ke depannya. Ya. Terus yang patut di-highlight juga nih, zaman sekarang bersih-bersih bukan bersih-bersih rumah aja, tapi juga bersih-bersih digital. Yang harus kita lakukan. Zaman sekarang. Iya, bener banget. Semuanya serba digital. Bener ya. Nah, jadi tidak ada lagi alasan untuk teman-teman dan kita semua, saya harap ya Kak, alasan mager-mager, malas-malas, dan mikir capek kalau aksi lingkungan itu susah. Teman-teman semua bisa melakukan aksi jaga bumi mulai dari sekarang kan Kak? Nah, bener yo. Jadi dengan rebahan aja kita bisa berkontribusi untuk menghapus sampah digital ini dan membantu menyelamatkan bumi. Jadi aku pada kesempatan kali ini pengen ngajak nih teman-teman semua. Yuk kita bersama-sama menjaga lingkungan kita mulai dari sekarang dengan melakukan hal-hal yang sederhana. Ya, setuju Kak. Karena dengan melakukan hal sederhana untuk bumi dengan cinta yang besar, hasilnya pasti akan luar biasa mantap. Sebuah perubahan tidak perlu dari sesuatu yang besar. Cukup dari langkah kecil, teman-teman. Itu sudah sangat bermanfaat bagi bumi. Ya, Asik aku boleh nambahin banget. satu lagi. Silakan Kak Tasya. Ya, jadi ini aku baru keinget banget teman-teman, kalau misalnya apa tuh, kalau misalnya teman-teman tertarik ya nggak hanya jadi habit sehari-hari aja, dan teman-teman pengen tahu gimana sih rasanya terlibat di suatu gerakan yang besar,
Kalian bisa follow sosmednya World Cleanup Day Indonesia, dan jangan lupa untuk ikut Digital Cleanup Day di tahun depan. Kemungkinan bakal dilaksanakan lagi pas Hari Bumi gitu. Dan emang bener, ini juga yang kalian Rio dan Ines ngomongin tuh bener gitu. PBB, bahkan yang PBB yang Badan Lingkungan Hidup aja, mereka pernah bikin salah satu lazy guide how to save the world, dan salah satunya tuh dari rebahan gitu. Jadi ini benar-benar starting point banget kalian buat mulai. Udah, gitu aja deh. Oke, mantap Kak Tasya. Mantap. Benar-benar. Ini langsung Rebahan itu gimana, Rio? langsung Rio share langsung Instagram. benar teman-teman. Clean up. Nih, Rio aja udah mulai nge-follow IG-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman pada penasaran dengan kegiatan volunteer-nya dan kegiatan di tahun depan, bisa langsung aja di kepo-kepoin IG-nya ya. Oke. Nah, oke. Asik banget ya. Nah, ini kan juga udah di penghujung acara nih. Jadi mungkin aku juga mau terima kasih banyak sama Rio ke Kak Tasya karena sudah berkenan untuk hadir mengisi podcast pada hari ini. Dan terima kasih banyak untuk semua ilmu yang bermanfaat, pesan-pesan yang juga sangat menyentuh hati. Semoga kita juga bisa ikut melaksanakan aksi peduli lingkungan ini dengan membantu hapus sampah digital. Iya Kak. Kalau dari aku sih sudah disampaikan juga sama Kak Ines, tapi mau menyampaikan sekali lagi. Terima kasih untuk Kak Tasya dan teman-teman semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi yang sudah mendengarkan Nigons episode keempat ini. Semoga Nigons kali ini juga menambah pengetahuan dan memotivasi teman-teman untuk menjaga bumi. Amin, amin. Kalau gitu, sekian Nigons kali ini. Aku dan Rio undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. See you di Nigons episode berikutnya. Bye-bye. 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 Terima kasih Kak Tasya. Terima kasih Kak.